Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu, Saudara pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Selasa 30 Mei 2023. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam renungan harian sebagaimana almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29 dengan judul Firman Tuhan tentang Gog di Tanah Magog. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada manusia yang hidup tengah-tengah dunia ini yang ingin dipermainkan, dihina, dihujat, dan bahkan direndahkan oleh sesamanya. Manusia biasanya akan membalas orang yang menghinanya, bahkan tidak jarang atau tidak sedikit juga yang bertindak kasar karena tidak terima terhadap hinaan yang disampaikan orang lain kepadanya. Pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya hari ini, apakah respon kita jika kita diperlakukan hal yang sama sebagaimana yang saya sampaikan sebentar tadi? Jika kita dihina dan dipermainkan, bahkan dipermalukan oleh orang lain, adakah di antara kita yang memberikan teguran, memberikan pengajaran terhadap apa yang disampaikan orang lain kepada kita, atau dengan cara bagaimana kita merespon hal-hal yang demikian? Dan pada kesempatan saat ini melalui firman Tuhan yang diperhadapkan baik kita, Tuhan juga melakukan hal yang sama seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya mengalami masa-masa terpuruk. Kejayaannya sudah berakhir, bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babilonia, Yerusalem runtuh dan bait suci dihancurkan. Kemudian bangsa-bangsa lain mulai menghina, merendahkan dan menajiskan nama Tuhan Allah Israel. Kita akan melihat bagaimana respon Tuhan ketika namanya diinjak-injak dan dihina oleh bangsa-bangsa lain. Apakah Tuhan membiarkannya? Apakah Tuhan melakukan sesuatu untuk menyatakan kekudusannya dan tidak membiarkan namanya dihina, diinjak, diremehkan, dan dinajiskan oleh bangsa-bangsa lain, sehingga Tuhan memerangi mereka? Coba kita bayangkan kalau Tuhan turun untuk menyatakan perang atas mereka, siapakah yang bisa bertahan? Bangsa sekuat apapun saya yakin dan percaya tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kekuasaan daripada Tuhan. Hal yang bisa kita pelajari dari Yeskiel 39 ini adalah bahwasanya Tuhan adalah nama yang kudus. Jadi jangan sampai kita merendahkan, menghina dan menajiskannya. Karena sudah sepatutnya kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta, langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Tuhan itu baik dan panjang sabar, besar kasih setianya. Tapi apabila kita merendahkan dan menghinanya, maka ada waktunya Tuhan akan memberikan penghukuman kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan namanya dihina, sebab itu hormatilah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui perenungan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami rindu hikmat-Mu membekali hidup kami, hikmat yang memampukan kami untuk dapat dengan setia untuk mematuhi setiap perintah dan hidup taat dalam tuntunan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus untuk majelis dan jemaat yang ada di GKE Kalawa Gereja Paraway. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Kalawa ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, permasalahan, tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih Kristuslah yang boleh menggerakkan mereka untuk dapat sehati sepikir, membangun persekutuan yang baik. Melalui setiap pelayanan yang dilakukan, kiranya boleh membawa kemajuan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat, terlebih boleh menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.